YouTube di TikTok, di media apa gitu, banyak itu yang memviralkan itu, nggak pernah ada perhatian pemerintah. Kenapa ketika lahan yang ada manfaat sama masyarakat langsung diambil alih sama Agrinas kan itu? Datang dari ujung langit sana ya. Bisa tahu orang itu di sini. Kenapa ketika jalan rusak tidak tahu orang itu? Menguntungkan tidak untuk masyarakat ya, sampai saat ini itu sangat menguntungkan. Kenapa dibilang menguntungkan? Ya masyarakat diam aja, mau gimana berbuat? Mengatasnamakan negara, kita juga yang datang aparat penegak hukum, TNI, militer. Meskipun sesungguhnya batin masyarakat itu berontak. Ya wajar, ya pasti berontak. Kenapa? Karena hak yang selama ini kita dapatkan hilang. Berpuluh tahun kami hidup di sini, tak pernah kami menikmati jalan bagus. Hai teman-teman, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Idir Hasibuan terkait seperti apa perasaannya ketika lahan-lahan kebun kelapa sawit mereka dieksekusi atau disita oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan negara. Nah, saya juga ingin tahu nih bagaimana pendapat seorang tokoh pemuda terkait persoalan itu. Saat ini saya bersama Pitra Hasibuan, kebetulan semarga ini dengan Pak Idir Hasibuan. Bagaimana pemikirannya, bagaimana pendapatnya tentang eksekusi lahan plasma yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan negara tadi. Soalnya lahan-lahan tersebut sudah dikelola puluhan tahun dan bahkan itu sudah menjadi gantungan hidup ribuan masyarakat yang ada di sejumlah desa di Kecamatan Simangambat. Selamat sore, Fit. Selamat sore. Gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Saya ingin tahu nih, gimana sih ceritanya sampai kemudian masyarakat, katakanlah di Aek Raru, di Simangambat Julu, di Huta Baru, Huristak gitu ya, Langkimat, mendapatkan yang namanya kalau di sini lahan plasma namanya ya. Kalau di sini sebenarnya bukan plasma namanya, Bang, polapir. Polapir, ya. Oke. Gimana itu ceritanya? Jadi sebenarnya memang kalau dirunut dia sistem ceritanya, memang ini dikerjasamakan dengan PT Torganda. Cuman walaupun dia itu dikatakan bekerja sama dengan Torganda, saya ingat betul waktu saya masih kecil pun, dan almarhum orang tua saya pun ya sering dulu membawa saya ke sana. Memang itu adalah lahan luat Simangambat ini. Dan banyak beberapa masyarakat di sini yang sudah berkebun di sana. Dan bahkan ada sebagian yang udah membuka-buka lahannya, dan bahkan ya udah ada yang hidup di sana dulu masyarakat itu. Di kebun yang ada saat ini. Di kebun yang ada saat ini. Oke. Cuman ya dengan peraturan pemerintah saat itu yang ada yang namanya pembukaan koperasi. Dengan koperasi ini bisa masyarakat bersatu untuk sama-sama membangun lahan pertanian untuk masyarakat. Sehingga ya tumbuhlah kelompok-kelompok. Sehingga kalau di sini disebut di masyarakat ini ada yang namanya koperasi Parsuk, ada yang namanya Bukit Harapan, dan ada Patung Janji. Nah, itulah yang dibuka di sana. Jadi kalau dibilang memang ya menguntungkan tidak untuk masyarakat, ya sampai saat ini itu sangat menguntungkan. Kenapa dibilang menguntungkan? Ya itu sangat membantu buat kami. Dengan apa membantunya? Ya setiap bulannya sistem pembagian itu, ya kami menerima manfaat dari situ, menerima uang. Kadang misalnya kayak kalau saya tidak ingat, memang itu masih nama orang tua saya, tapi udah saya yang menerima. Dan itulah syukurnya juga. Ketika orang tua kita juga sudah tidak ada, itu bisa diwariskan ke anaknya. Oh gitu? Iya. Jadi kan menjadi suatu peninggalan yang baik gitu untuk anak gitu. Sampai tiba-tiba datang
ya mengatasnamakan Satgas. Ya kita juga tidak tahu bagaimana sistemnya, kita juga tidak tahu bagaimana mekanismenya. Tiba-tiba ya ditariklah ini lahan, disita lahan ini. Sehingga ya setelah ada penyitaan kami tidak tahu lagi bagaimana. Ya tinggal diam aja. Berbuat juga ya gimana kita mau berbuat. Mau melakukan tindakan juga bagaimana kita melakukan tindakan. Dan hilanglah harapan kami masyarakat ini, terutama banyak di sini masyarakat yang notabene menengah ke bawah ekonominya gitu. Itu sangat membantu untuk dia. Dengan gaji kadang ya namanya juga sawit kan. Ekonomi dunia kan. Kadang bisa berkisaran gaji. Pernah masyarakat ini sini sampai menerima 3 juta 4 juta itu. Iya, pernah. Iya. Tapi tadi itu misalnya nih ada koperasi Parsup, UG Harapan, Potugu Janji. Ini kok bisa mereka jadi anggota di situ, ini gimana ceritanya? Iya. Kan kami kan terdiri dari beberapa luat. Jadi kami di Simangambat ini hidup dengan sistem pola, kalau dibilang kerajaan tidak. Cuman di sini kita masih memegang teguh adat Tapanuli Selatan itu. Di mana ya kita itu masih membudidayakan adat istiadat kita. Membudayakan. Yang dimana masyarakat itu ya mempunyai adat masing-masing. Nah, kelompok-kelompok adat inilah yang menjadi anggota daripada koperasi itu sendiri. Begitulah penerbitan kelompok-kelompoknya. Dan pokoknya nih masyarakat desa Ekraru kami ini, masyarakat Simangambat Julu, masyarakat Simangambat Jae, kami kan sebenarnya satu rumpun ini. Satu rumpun. Jadi inilah yang menjadi gabungan sehingga terbitlah koperasi ini. Dan setelah terbit koperasi ini bekerja sama dengan PT Torganda, ya inilah yang memberikan gaji ke kami untuk selama ini. Gitu. Oke, jadi artinya bisa nggak kita mengatakan bahwa setelah kebun-kebun sawit itu berproduksi, ekonomi masyarakat lebih berputar di desa-desa ini? Atau jelas, sangat berputar, sangat bagus. Ya, sehingga perkembangan ekonomi pun semakin cepat di sini, semakin apa dia? Oh gitu? Iya. Dan ada juga satu kejanggalan. Kalau memanglah Agrinas itu memang betul-betul membantu masyarakat, ini kan udah kurang lebih 1 tahun. Kami masyarakat Simangambat ini, terutama di sini yang notabene banyaklah di sini perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita bukan mengecualikan. Kita lihat perkebunan yang lain, tidak ada yang memberikan kayak gitu, tidak ada yang memberikan plasma, tidak ada yang membagikan hasil pola pikir kepada masyarakat di sini. Oh, nggak ada? Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Oke, artinya yang 3 koperasi ini tadi bapak angkatnya cuma satu? Cuma satu. Siapa? Ya Torganda itu. Torganda itu? Bahkan dialah, makanya kita bingung. Kalau memang itu punya negara, ya kalau memang itu lahan hutan, dialah bahkan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Begitu. Kalau memang sistemnya itu juga yang perlu kita garis bawahi ya. Kalau memang sistemnya pemerintah ini ataupun Agrinas ini bagus kan gitu. Kan orang itu melakukan eksekusi ke sini, datang ke sini kan. Mungkin itu kan melalui jalur darat. 1 tahun pemerintahan orang itu menguasai lahan itu. Bahkan jalan aja tidak bagus. Jalan nggak bagus. Kemana uang itu? Bagaimana manfaat untuk kami gitu? Tapi kebun itu sudah diambil alihnya. Sudah diambil alih. Kan sampai sekarang, sampai saat ini dari April kalau nggak salah. April 2005 kan. Ini dari April itu sampai hari ini masyarakat nggak kebagian apa-apa? Ya, kalau dibilang dari Agrinas tidak ada. Memang tidak ada bagian apa-apa. Tidak ada dapat apa-apa? Tidak ada. Bahkan Agrinas saja tidak ada mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami tidak pernah diundang. Terus sudah nggak dapat duit, jalan pun hancur. Iya.
Makanya mungkin mudah-mudahan sampai ini ke presiden, ke DPR kan gitu. Ya kita berharap paling tidaknya jalan di sini diperbaiki semua. Ini kami keluar dari Simangambat ini aja, yang perusahaan banyak di sini, yang lahan yang dieksekusi aja puluhan ribu hektar, masa tidak bisa memperbaiki jalan? Sebelum dieksekusi jalan itu bagus? Ya dibilang bagus, paling tidaknya ada yang bertanggung jawab PT di situ. Paling tidak ada kerusakan, dibagusi. Sekarang nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Lalu ketika itu dieksekusi, apa reaksi masyarakat? Ya masyarakat diam aja, mau gimana berbuat? Mengatasnamakan negara, kita juga yang datang aparat penegak hukum, TNI, militer. Mau gimana kita berbuat? Meskipun sesungguhnya batin masyarakat itu berontak. Ya wajar, ya pasti berontak. Kenapa? Karena hak yang selama ini kita dapatkan hilang. Yang benar-benar membantu untuk masyarakat hilang. Lalu apa yang diinginkan oleh masyarakat? Nih kalau Pitra ngobrol lah dengan masyarakat di sini, yang diinginkan apa sih? Kalau sebenarnya yang diinginkan ya, walaupun siapa yang menguasai perusahaan itu, ya berikan manfaat sesuai dengan undang-undang. Sudah diatur jelas. Artinya yang menjadi hak masyarakat selama ini tetap berikan. Iya. Walaupun siapapun dia itu, kan kita nggak tahu siapa di belakang itu, siapa orangnya, dan apakah dia pemerintah, apakah dia swasta. Ya paling tidaknya hak kami diberikan. Walaupun tadi tidak hak kami diberikan, paling tidaknya fasilitas umum kami dapatkan. Ini semuanya nggak ada? Nggak ada. Berpuluh tahun kami hidup di sini, nggak pernah kami menikmati jalan bagus. Nggak bisa ngomong lagi kalau udah kayak gini. Karena teman-teman, kami dari kawasan Gunung Tua ke sini memang jalan yang kami lewati ya lumayan lah ya. Kalau orang hamil tua itu kayaknya di jalan pasti brojol deh. Iya. Gitu ya. Saking jalannya itu rusak gitu ya. Bahkan mungkin di YouTube, di TikTok, di media apa gitu, banyak itu yang memviralkan itu, nggak pernah ada perhatian pemerintah. Kenapa ketika lahan yang ada manfaat sama masyarakat langsung diambil alih sama Agrinas kan itu? Datang dari ujung langit sana ya. Bisa tahu orang itu di sini. Kenapa ketika jalan rusak tidak tahu orang itu kan itu? Akan jadi itu dia bang. Oke. Jadi intinya masyarakat di sini, katakanlah di Luat Simangambat ya. Luat Simangambat itu berarti kan satu kecamatan ini ya. Berharap kebun-kebun kelapa sawit yang menjadi sumber hidup masyarakat selama ini itu dikembalikan. Karena itu adalah sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat selama ini nggak pernah meminta-minta kepada pemerintah. Tidak pernah. Jadi yang hak masyarakat tolong dikembalikan. Gitu ya. Ya. Lagi-lagi mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo melihat ini, mendengarkan ini. Masyarakat di sini nggak meminta duit APBN itu ngocor ke sini, Pak. Yang mereka minta adalah hak-hak mereka dikembalikan. Apalagi mereka-mereka yang mengatasnamakan negara. Bapak selalu bilang bahwa negara ini hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi mereka yang mengatasnamakan negara yang datang ke sini menyita kebun-kebun sawit di sini justru menyengsarakan masyarakat yang ada di sini. Boro-boro mereka mendapatkan uang yang saban bulan mereka terima sebelum penyitaan, mereka juga harus menikmati debu dan jalan-jalan berlubang yang sampai hari ini nggak bisa diperbaiki. Mudah-mudahan Bapak punya waktu datang ke sini, dan juga Bapak-Bapak yang ada di Komisi 3 DPR RI maupun di Komisi 13 DPR RI yang konsen dengan hak-hak asasi manusia dan hukum-hukum di Indonesia ini, monggo datang ke sini, dilihat seperti apa penderitaan masyarakat di sini atas hak-hak luatnya yang dirampas oleh mereka yang mengatasnamakan negara, gitu ya? Iya, Bang. Oke, makasih banyak, Pit. Mudah-mudahan masyarakat di sini tetap kompak
Ya. dalam kondisi sesusah apapun. Siap. Oke, makasih banyak. Ya. Begitu teman-teman, masih panjang perjalanan kami, masih banyak yang akan kami cari tahu tentang bagaimana hidup dan kehidupan masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit. Ikuti terus kami.